Halo sobat, dimanapun Anda berada, gimana kabar kalian? Selamat datang di vlogku, Wayne Java Vlogs. Eh, s- Pada saat ini aku mau berbincang-bincang tentang eh, visa di Amerika ya. Kemarin itu ada temanku telepon ya, dia tanya, apakah susah menjadi eh, legali untuk tinggal di Amerika, itu pertanyaannya. Dan apa saja ya syaratnya, dia bilang, tanya aku begitu. Well, and then aku jawab begini ya, susah ndak itu tergantung dari situasi dan kondisi, apa yang akan kalian tempuh untuk menjadi uh, menjadi legal untuk tinggal di Amerika. Pada dasarnya ya, semua orang Indo itu waktu datang ke Amerika itu legal, karena mereka pasti naik pesawat atau naik kapal, dan punya paspor. Itu cara mereka itu semuanya sebenarnya legal, itu sampai makanya mereka itu bisa masuk ke Amerika ini, meski dengan visa apa saja, visa turis, visa join kapal, visa invitation, visa macam-macam lah ya alasannya. So pada dasarnya semua orang Indo yang datang ke Amerika itu mereka itu legal ya. And then apa yang membuat mereka ilegal akhirnya ya? Kebanyakan ya, apa menjadikan mereka ilegal itu, mereka itu menyalahgunakan visa, purpose visa yang dia pegang ya. Misalkan darinya bisa turis, and then tinggal di sini 6 bulan, akhirnya mereka ndak cuma tinggal 6 bulan, mereka tuh tinggal bertahun-tahun dan bekerja, dan kadang sampai beranak pinak, and then and then and then tinggal lama lah di sini ya. And then untuk menjadi legal di Amerika itu tidak tergantung tinggal lama atau barunya kalian di sini. Itu ada cara-caranya tersendiri. Ada sistem-sistem tertentu yang harus kita lalui, cara-cara tertentu yang kita lalui agar kita menjadi legal di sini. Misalkan ya, pakai visa turis apakah bisa bekerja di Amerika? Visa turis memang tidak bisa untuk digunakan bekerja di Amerika, tapi visa turis bisa digunakan sebagai loncatan untuk kalian bisa tinggal di Amerika. Waktu caranya begini, sewaktu Anda masih punya izin tinggal masih ada, itu nyoba ngurus hiring lawyer, itu hiring lawyer, and then itu ganti, bisa misalkan minta visa apa ya, itu nanti dikasih izin permit gitu. Misalkan ya carilah sponsor ya kan, itu cari sponsor dulu, and then dari cari sponsor dulu, cari siapa teman atau seseorang yang bisa kasih sponsor kamu. Dari situ nanti lawyer bisa membantu Anda untuk mencarikan untuk permit kerja, itu untuk mencarikan permit kerja. Dan dari permit kerja itu nanti kalian bisa tukar ke green card kalau lama di sini, and then nanti bisa tukar lagi untuk beberapa tahun, bisa tukar lagi jadi statusnya jadi citizen. Itu ada lagi caranya, Anda itu kawin dengan orang yang statusnya citizen di Amerika ini. Ya, itu legal juga, karena itu kemana, dan dari Anda menikah, ya Anda punya hak
punya hak untuk menjadi tinggal di sini sesuai prosedur hukum yang ada, karena begitu Anda kawin menikah dengan orang yang punya status citizen, di situ ada hukum-hukum tertentu, hukum-hukum imigrasi tertentu yang menyatakan Anda itu punya hak untuk tinggal di Amerika, dan dari situ Anda bisa ngurus izin tinggal, dapat permit, habis itu dapat green card, dan Anda sendiri setelah melalui waktu ya kira-kira 5 tahun sampai gitu, dari green card Anda itu bisa kalian tukar menjadi citizenship, atau tetap aja Anda bisa tetap keep dual citizenship, yaitu Anda pegang green card dan Anda masih punya warga negara Indo dan Anda menjadi tetap boleh tinggal di Amerika. Tapi itu juga ada batas-batas tertentu, misalkan ya Anda tidak boleh lebih dari 6 bulan tinggal di Indo atau hak green card Anda akan dicabut, gitu sarannya. Atau Anda tidak boleh kurang lebih dari 6 bulan tinggal di Amerika karena hak green card Anda bisa dicabut. So, yang enaknya apa? Enaknya ya tetap Anda bisa jalan sana jalan sini tanpa kehilangan warga negara Jen, begitu aja. And then apa sih untungnya kalau Anda menjadi citizen? Untungnya itu banyak ya, jadi citizen itu untungnya banyak juga. Pertama, Anda bisa vote. Kedua, Anda pegang visa, pegang of course the American passport itu, yang American passport itu Anda bisa pergi kemana saja ke luar negeri, kemana aja ke negara yang punya hubungan diplomatik dengan Amerika, itu biasanya bebas visa. Itu nanti Anda hanya cuman just pergi, misalkan kayak ya dari Amerika ini Anda ingin ke Thailand ya, just pergi aja. Nanti mereka waktu di bandara di Thailand atau di Indonesia misalnya itu kita minta visa apa ya, lupa apa itu namanya, visa lupa saya. Itu langsung bisa minta visa di bandara, misalkan kayak di Juanda atau di Jakarta. Itu waktu internasional, kedatangan internasional itu Anda bisa minta visa. Dan biasanya mereka kasih visa sesuai tiket pesawat Anda. Misalkan Anda kan beli tiket PP ya kan, and then Anda akan dikasih visa biasanya misalkan tiket PP Anda sebulan, kasih visa sebulan, atau visa Anda berapa minggu, kasih tiket Anda beberapa minggu, kasih tiket visa biasanya tanpa membayar apa-apa. Di bandara itu tanpa membayar apa-apa ya. Dan jadinya lebih gampang, and then itu kita bisa pergi ke negara mana saja, itu biasanya begitu, hanya pegang paspor, just langsung beli tiket, and then pergi. Itu yang paling mudah kalau memang Anda ingin betul legal tinggal di Amerika, kawin dengan orang yang punya citizenship, itulah yang paling gampang. And then kalaupun gimana kalau visa Anda udah overstay, mati ya, itu yang menjadi masalahnya di situ. Itu Anda ada lagi visa satu, yaitu namanya visa gelap. It's a joke, Visa gelap. Artinya apa visa gelap itu? Visa gelap itu ya kamu menjadi ilegal di sini. Begitu aja, And then berapa lama kamu harus menjadi ilegal? Itu selama-lamanya, sekalian-kalian kalau mau selama-lamanya ya boleh aja, And then asalkan jangan berbuat kriminal, Anda aman-aman saja di Amerika ini, Itu bahkan ada orang yang
menggelap itu ceritanya udah sampai beranak pinak, and then sampai akhirnya anaknya itu ya, begini, anaknya itu kalau anak kalian itu udah umur 21 tahun, oke, itu anak kamu itu bisa ngangkat kamu, itu ceritanya begitu. Anakmu kan lahir di sini, anakmu itu jadi otomatis kan citizen. Nah, selama masih anak itu masih di bawah umur, biasanya kan mereka tidak punya kewenangan. Tapi setelah anakmu sudah menjadi adult, itu mereka punya hak untuk mengangkat kamu untuk menjadi warga negara juga. Nah, di situ tuh kesempatan. So, di situ tuh makanya banyak orang tua yang punya menikah and then punya anak, makanya mereka cepat-cepat punya anak di sini agar anaknya itu menjadi citizen, and then itu banyak keuntungannya, orang tua yang gelap anaknya citizen itu, wow, keuntungannya banyak. Satu, itu pemerintah selalu ngasih kalian Medicaid. Medicaid itu apa? Insuran gratis. Jika status Anda yang ilegal, status Anda yang orang gelap, itu kan di sini Anda tidak punya social security number. Jadi mereka tidak bisa nge-track Anda, tidak bisa nge-track kalian gimana teksnya, kerjanya itu tidak ada. So itu dianggap, kalian itu dianggap tidak ada. So yang ada cuma anaknya. Anaknya nanti itu dikasih social security, dikasih suplemen dari pemerintah. So itu keuntungannya ilegal dan anaknya legal yang tinggal di Amerika itu begitu. Nah, selama 21 itu gimana? Itu ya nunggu aja anakmu gede. So itu nanti prosesnya lebih gampang. Asal jangan sampai Anda malah coba ngurus tidak berhasil, malah Anda bisa dipulangkan, anak kalian malah diambil pemerintah malahan, So lebih baik diam, ya. Apakah kalian tidak bisa bekerja? Kalian bisa bekerja, kalian tetap bisa bekerja. Meskipun kalian ilegal tinggal di Amerika, kalian tetap bisa bekerja. Itu banyak tempat yang masih memperkerjakan orang ilegal di Amerika. Itu banyak tempat, anywhere, dari restoran, dari bangunan, di pabrik, di mana saja itu selalu ada cara. Karena betul di Amerika tuh tenaga kerja itu betul-betul dibutuhkan, and then betul-betul dibutuhkan, and then makanya tenaga kerja manusia itu juga betul dihargai, ya, meskipun Anda digaji agak rendah tapi tetap itu manusiawi, maksudnya begitu, tetap saja masuk manusiawi. Karena orang sini ya, orang asli sini itu kerjanya biasanya mereka itu jam-jaman, sukanya begitu. Kalau lain lagi dengan orang-orang gelap kan, asalkan ada pekerjaan, kerja bisa 14 jam 15 itu udah biasa bagi orang-orang yang ilegal. Tapi bagi orang sini yang kamu udah punya surat, punya izin tinggal, itu kerja sehari itu biasa cuma 8 jam, itu biasa 40 jam. Dan kalaupun Anda mau bekerja lebih, ya itu terserah opini Anda pun akan dapat overtime extra money, begitu ceritanya. So sampai di sini dulu ini bincang-bincangku pada kalian. Jangan lupa subscribe, thumbs up, dan jika ada pertanyaan silahkan kasih pertanyaan di kolom bawah. And pesanku, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, and sampai ketemu lagi. Bye.